البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan Atsabahullah, yaitu syarah terhadap kitab Ma'na Taghut karya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaih. Pembahasan yang berikutnya masih membahas seputar wajibnya kita beriman kepada Allah Ta'ala dan kufur terhadap taghut. Kufur dalam artian meninggalkan secara totalitas dan tidak membenarkan dan tidak mengimani taghut tersebut. Kita lihat apa yang beliau sampaikan lanjutannya kemarin itu. Kata beliau, qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Atsabahullah, yang punya kitab disimak, madama annahu yaqul, selama orang tersebut masih mengatakan al-hukmu bima anzalallah la yunasibu hadzal waqt, kata mereka, berhukum kepada perkara yang Allah Ta'ala turunkan itu tidak cocok untuk waktu sekarang ini. Nah, omongan seperti itu udah salah. Paham ya? Jangan pernah mengatakan hukum Al-Quran Sunnah gak cocok dengan hari atau zaman sekarang ini gak cocok. Jangan ngomong itu. Paham ya? Ucapan tersebut mengandung makna apa? Pembenaran terhadap hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat apa yang beliau sampaikan, yata'aradu ma'al hadarah al-haditsah, katanya, bertentangan dengan zaman yang sekarang hadir dan baru ini. Jadi kata sebagian orang, Al-Quran Sunnah itu nggak cocok kalau diterapkan zaman sekarang, kata mereka. Ini ucapan yang tidak benar. Justru hukum Al-Quran Sunnah, ketetapan Allah dan Rasulnya itu lebih sempurna, tidak bisa diubah-ubah. Orang mencuri dipotong tangannya, nggak ada istilahnya nanti kalau yang mencuri adalah anak pejabat kemudian selamatkan, nggak ada. Kalau yang mencuri anaknya rakyat sipil kemudian dipenjara, nggak ada. Kalau syariat Islam nggak ada. Semuanya sama, mau anak pejabat maupun anak rakyat sipil sama semuanya. Itu hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi yang saksikan sudah apa? Bos bandar sabu-sabu lagi, paham ya? Nah, pengedar narkoba, dia bosnya, paham ya? Seharusnya hukumannya berat kan, karena dia punya fulus banyak. Kemudian hukumannya undang-undang bikin manusia, langsung diturunkan BB-nya. Apa BB? Barang bukti, diturunkan. Dia terkena kasus, barakallahu fiik, penyelundupan narkoba, beratnya 5 kilo, diturunkan cuma 2 ons. Akhirnya hukumannya ringan. Itulah undang-undang bikinan manusia. Bisa dimodifikasi, ditoleransi, kemudian barakallahu fiik ini dijadikan variasi. Allah musta'an. Itu undang-undang bikinan manusia. Nasallahu as-salamatu wal afiyah. Kita lihat ucapan orang yang salah ini. Kata mereka bertentangan dengan zaman yang sekarang hadir dan baru ini. Wa ma'as siyasat dual, dan bertentangan dengan politik negara, katanya. Siasat itu politik artinya. Fa'alaina an nusayirahum fi hadil umur, kata mereka, maka wajib atas kita untuk mencocoki mereka dalam perkara-perkara ini. Jadi ngikutin negara gharb, negara barat, agar cocok hukumnya itu sama gitu. Wa syara'ina ma yakunu fil masajid, ini lihat ini. Mulai apa? Melakukan pembodohan terhadap syariat. Syariat itu kata orang tersut, syariat itu yang cocok adalah di masjid. Bayangkan itu. Berarti kalau selain di masjid nggak cocok. Ini ucapan orang-orang yang mau menghilangkan apa? Syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Terus bagaimana sikap kita sekarang ini?
Sekarang kita hidup di mana? Di negara Indonesia. Negara Indonesia ini kan secara global pemerintahnya, pemimpinnya berhukum dengan undang-undang bikinan manusia. Kita katakan kalau ternyata kadang-kala kita memakai itu terpaksa. Itu yang berseberangan syariat loh ya. Paham ya? Bukan menganggap itu benar, bukan menganggap itu yang terindah terbaik, bukan. Kita tetap punya keyakinan bahwasanya undang-undang Al-Qur'an was sunnah, undang-undang Allah dan Rasulnya lebih baik, lebih indah, lebih sempurna. Itu keyakinan kita. Adapun terkadang kita kok ternyata berhukum dengan hukum undang-undang bikinan manusia, padahal itu kan nggak boleh aslinya ya. Nah, barakallahu fik. Itu karena terpaksa. Mereka yang memaksa. Paham ya? Harus diterapkan apa di antaranya? Dipungut pajak. Padahal muslim, mukmin. Motor dibeli, dibayar kontan sudah. Kemudian ada pajak lagi. Aslinya secara syariat nggak ada. Kalau barakallahu fiik orang muslim kalau diambil pajak nggak ada secara syariat. Paham ya? Nah, tapi mereka yang melakukan hukum tersebut, bukan kita yang berdosa. Caranya gitu. Jadi jangan sampai meyakini undang-undang bikin manusia itu yang paling indah, paling bagus. Jangan. Tetap kita yakini undang-undang Al-Qur'an Sunnah lebih indah, lebih bagus, lebih sempurna. Kita lihat lagi. Wa ammal hukmu bainan nas wal hukmu siyasi fa hadza la budda fihi min musayaratil dual. Allahul musta'an. Lihat ini. Adapun barakallahu fiik, perhatikan, adapun hukum berhukum di antara manusia, hukum politik, siasi itu politik, hukum politik, fahada, maka yang seperti ini la budda fihi min musayyaratid dual, maka harus mengikuti, mencocoki negara-negara yang ada. Seperti itu. Harus mencocoki, mengikuti negara-negara yang ada. Nah, yang seperti ini barakallahu fiik perlu kita waspada dan berhati-hati. Allahul musta'an. Mafhum? Jadi dikondisikan, jangan sampai tertarik, tertipu dengan undang-undang bikinan manusia. Allahul musta'an. Seindah apapun tetap kurang. Nah, terus bagaimana penerapannya? Kalau undang-undang bikinan manusia tersebut barakallahu fiik berseberangan dengan syariat, wajib kita tinggalkan. Tapi kalau tidak berseberangan dengan syariat dan ada maslahah di balik undang-undang tersebut, misalkan kebaikan-kebaikan, barakallahu fiik, maka kita bisa wajib untuk mentaatinya atau minimalnya boleh. Seperti undang-undang peraturan lalu lintas, ya kan, marka-marka jalan. Itu marka jalan yang antum lihat itu kelihatannya kayak garis putih-putih di jalan, di tengah jalan itu. Itu bukan pemandangan itu ya. Itu ada faedahnya, ada gunanya. Gunanya apa kira-kira, Bang? Yang putih-putih tengah jalan, Bang, itu pemandangan bukan, Bang? Yang apa? Yang bukan yang pinggir, yang tengah. Itu ada fungsinya enggak itu? Ada fungsinya. Kalau garisnya putus-putus itu biasanya orang boleh menyalip. Tapi kalau garisnya kok panjang lurus ini antum enggak boleh nyalip ini. Kalau ketahuan bisa kena tilang biasanya. Nah, itu ada fungsinya itu. Kemudian ketika ada garis-garis di tengah jalan full garis untuk orang nyebrang biasanya. Itu ada apa? Ada fungsinya semuanya. Mafhum? Naam. Jadi kalau misalkan antum di jalan raya yang ada pemantauan CCTV misalkan menurut pemerintah itu ya, itu kalau jalannya markanya itu nih, garis-garis itu kok sambung terus antum nyalip, kena nanti. Tapi kalau itu putus-putus, 1, 2, 3, yang tengah-tengah itu yang putih itu putus-putus, itu boleh nyalip. Itu jelaskan dalam kitab-kitab mereka. Paham ya? Jadi itu ada fungsinya, ada tujuannya. Mafhum? Nah, kemudian pinggir jalan ada plang, kemudian ada P gitu. Kemudian disilang, itu enggak boleh parkir. Ada fungsinya enggak berarti? Ada fungsinya itu. Seperti itu kalau misalkan melanggar kadang kena apa? Sanksi. Nah, undang-undang seperti itu bikin manusia yang sifatnya ada maslahahnya, enggak ada larangan. Tapi kalau yang ada hanya mafsadah dan bahkan barakallahu fi merendahkan undang-undang Al-Qur'an Sunnah, maka enggak boleh kita ikutin, semaksimal mungkin kita tinggalkan. Kita lihat di sini kata beliau wala yanfarid anha, dan enggak boleh kita memisahkan diri darinya katanya. Wa hadza walau kana yusalli wa yasum wa yahud wa yaqul la ilaha illallah adadul anfas fa huwa kafir. Yang seperti ini, orang seperti ini yang meyakini bahwasannya enggak cocok kalau zaman sekarang undang-undang Al-Qur'an Sunnah enggak cocok katanya. Harus ngikutin undang-undang bikinan manusia atau negara-negara barat untuk saat ini katanya. Orang yang seperti ini walaupun sholat, puasa, haji, walaupun mengucapkan la ilaha illallah,
Nah, barakallahu fiik, sebanyak nafas yang dihembuskan fahuwa kafir. Lihat, ini hati-hati nih ya, berat nih ya, kafir orangnya. Karena dia membenarkan apa? Membenarkan undang-undang bikinan manusia dan meyakini itu yang bagus dan indah. Enggak cocok undang-undang Al-Qur'an Sunnah, enggak cocok katanya. Allah musta'an. Jangan sampai. Ayo jangan sampai meyakini seperti itu. Kata beliau li'annahu lam yakfur bit-taghut, karena dia belum kufur terhadap apa? Taghut. Dia belum meninggalkan apa? Belum meninggalkan taghut. Wallahu qaddamal kufra bit-taghut 'alal iman. Disimak itu ya. Dan Allah taala mendahulukan lafaz al-kufr bit-taghut, meninggalkan taghut daripada apa? Al-iman billah. Apa fungsinya? Li'annal iman billah la yasih illa ba'da apa? Ba'dal kufri bit-taghut. Karena orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak dianggap sah, tidak dibenarkan sampai dia apa? Kufur terhadap apa? Taghut. Menghindar diri dari taghut, meninggalkan taghut baru dianggap sah keimanannya. Nah, kita ambil dikit lagi. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaihi wa dalilu qaulu ta'ala. Dalilnya adalah perkataan Allah Ta'ala matan bagian atas itu. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Di sini ada lafaz nakirah. Antum perhatikan baik-baik itu yang pernah belajar nahwu bahasa Arab. Ummatin nakirah, an-nakirah fi siyaqil isbat wa fil umum. Nakirah itu kalau bentuknya konteksnya penetapan seperti ini, maknanya umum juga. Berarti setiap umat pasti ada rasul di situ. Paham ya? Yang menyeru apa? Yang menyeru ani'budullaha wa tajtanibut taghut. Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah dan jauhilah apa? Taghut. Ada rasul, rasulan, ada rasul. Ummatin nakirah. Setiap umat Allah telah mengutus di situ seorang rasul untuk menyeru apa? Kepada tauhid. Paham ya? Mendakwahkan tauhid, mentahdzir daripada kesyirikan. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah, kata beliau, "Hadza huwa ad-dalilu 'ala anna man 'ubida min dunillahi wa huwa radin aw da'i ila ibadati nafsihi aw hakama bi ghairi ma anzalallahu fa huwa min at-tawaghit." Allahu musta'an. Lihat ini. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya barang siapa yang disembah selain Allah kok dia ridha, kemudian dia mengajak manusia untuk menyembah atau mengibadahi dirinya, atau dia berhukum kepada selain yang Allah telah turunkan, fahuwa minat taghut, maka dia termasuk apa? Taghut. Lihat itu, hati-hati. Ngajak orang untuk menyembah dirinya, taghut. Dia ridho, atau dia disembah malah ridho, taghut, ya kan? Seperti itu. Nah, biasanya kalau dukun-dukun itu didatangi mah senang, ya kan? Datangi senang karena apa? Karena ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jarang sekali dukun itu gratis biasanya. Paham ya? Senangnya mungkin karena ada uang di situ. Yang kedua, barakallahu fiik, merasa dituakan, merasa dianggap tinggi, sakti. Sehingga bangga kalau banyak orang datang itu. Padahal apa? Praktek kedukunan adalah praktek kekufuran. Datang ke dukun, benarkan apa yang diucapkan mbah dukun tadi, itu berarti maknanya dia telah kufur kepada apa? Agama yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti bahaya sekali. Jadi jangan sampai malah datang ke rumah mbah dukun misalkan, benarkan apa yang diucapkan, bahaya sekali. Disebutkan riwayat lam tuqbal salatu arba'in yauman. Enggak diterima salatnya 40 hari. Maksudnya salatnya itu dianggap sah, cuman enggak dikasih pahala gitu, rugi. Selama 40 hari itu, bayangkan itu. Iya kan? Nah, itu kalau datang dukun. Allah musta'an, seperti itu. Mafhum? Kita lihat sini. Wad dalilu qalu ta'ala, dalil ada perkataan Allah Ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul menyeru apa? Untuk menyerukan beribadahlah kalian semuanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Hadhihi mislu qawlihi faman yakfur bit taghut wa yu'min billah. Ayat ini seperti perkataan Allah Ta'ala, barang siapa yang kufur dengan taghut dan beriman kepada Allah, fahuwa lam yaktasir ala qawlihi ani'budullah. Di sini Allah Ta'ala tidak mencukupkan dengan ucapan ani'budullah, sembahlah Allah, enggak cukup. Bal qala wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Karena kalau cuma menyembah toh, banyak orang menyembah Allah, tapi apa? Tidak menjauhi kesyirikan, enggak terima. Ya kan? Salat 5 waktu, tapi rajin ke kuburan. Rajin ke kuburan, rajin ke
nah datangi batu besar, rajin datangi pohon beringin, nah itu berarti belum kufur bitaghut. Dia ibadah, dia salat 5 waktu, bahkan imam ya, imam masjid. Ya, imam salat di situ, imam rawatib dia. Paham ya? Nah, tapi apa? Tidak terlepas dari kesyirikan wal iyadu billah, itu enggak bermanfaat. Karena apa? Karena belum terpenuhi dua rukunnya. Ya kan? An-nafyu wal isbat. Isbatnya dia lakukan, beribadah kepada Allah Taala, tapi an-nafyunya, peniadaannya nih, belum dia lakukan. Dia malah ke kuburan, minta kepada orang sudah mati. Allah musta'an, seperti itu. Dikit lagi, li'anna ibadatallahi la tasih illa ma'asdina bit-taghut. Dikarenakan beribadah kepada Allah Taala itu tidak sah kecuali apa? Bersamaan dengan menjauhi taghut. Faman ya'budillah lailan wa naharan, yang penting ini, maka barang siapa yang menyembah Allah siang dan malam, walakinnahu lam yastanib taghut, tapi dia tidak menjauhi taghut, fa ibadatuhu batilatun, ibadahnya batilah. Siang malam zikir terus ya. Zikirnya enggak berhenti-henti, kadang zikirnya semangat sekali tapi tidak menjauhi taghut. Ada perkara yang kira-kira menurut dia itu sulit, ke kuburan. Ekonomi susah, ke kuburan. Minta kepada orang sudah mati, Allah musta'an. Kalladzi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yatabarra' wa yunfiq. Seperti orang yang salat, puasa, haji, bersedekah, membantu harta, menginfakkan hartanya, walakinnahu yastaghits bil amwat, tapi dia minta bantuan kepada orang yang mati. Ini banyak loh orang awam yang jauh dari ilmu, kadang ke kuburan itu. Ke kuburan Mbah Fulan, Mbah Alan gitu ya, minta tolong Mbah, ekonomi susah nih Mbah, tolong dilipat gandakan uangnya Mbah, macam-macam. Orang mati kok dimintai tolong. Kalau orangnya itu main logika, sebenarnya yang perlu bantuan tuh yang udah mati atau yang masih hidup gitu loh. Kok malah yang hidup kok malah minta yang mati gitu loh. Terbalik kadang-kadang. Terbalik, justru yang mati itu memerlukan doanya orang yang masih hidup. Orang yang hidup malah mintanya kepada yang mati. Orang yang udah mati bisa kerja nggak Bang? Nggak bisa kerja. Ini orang yang hidup malah datangi kuburan minta orang yang mati. Ya kan, terbalik nggak berarti? Terbalik itu loh. Allah musta'an, pikirannya kemana? Akalnya ditaruh di mana gitu loh. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Wa yad'ul amwat min dunillah, dan mereka memanggil-manggil, berdoa kepada para mayit selain Allah Taala. Ya Mbah Fulan, ya Mbah Alan, ya Abdul Qadir Jailani, ya kan? Ya Ibna Fulan bin Alan. Manggil-manggil seperti itu. Ya. Nah, kemudian minta dilancarkan rezekinya, minta dilipat gandakan uangnya. Lah dia enggak mau kerja. Kerja enggak mau, malas, ya kan? Nah, kemudian pengennya langsung kaya. Enggak mungkin. Antum lau seekor burung atau burung-burung yang saksikan kelihatannya terbang sana, terbang sini, itu mencari nafkah mereka. Itu burung padahal. Pergi pagi hari dalam keadaan kondisi perut kosong. Pulang sore hari dalam keadaan perut penuh. Itu burung, iya kan? Burung punya akal enggak, Mas? Enggak punya, itu pun berangkat kerja loh. Lah manusia seperti kita ini, akal sudah punya, otak pun ada, kok enggak mau kerja misalkan. Suatu ketika seperti itu ya. Jangan, pastikan siap untuk bekerja, siap untuk ikhtiar, doa, tawakul. Sudah pahami? Nah, jangan seperti orang-orang ini. Sudah susah, ekonomi sulit, malah lari ke kuburan. Nah, nabur bunga lagi, nabur bunganya hutang. Bunganya itu hutang dia. Lah enggak punya uang. Bayangkan itu, sudah hutang lari ke kuburan minta bermayit. Allahul musta'an. Kata beliau, hadza lam yakfur bitaghut. Orang seperti ini belum kufur kepada taghut. Jami'ur rusul ala hadza, semua para rasul seperti ini seruannya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Hadza 'amun jami'ir rusul, ini semua umum karena semua rasul. Karena rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi siapa? Nuh alaihissalam. Ingat-ingat. Nuh alaihissalam. Rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi Nuh alaihissalam. Mafhum? Seperti itu. Dan ini jangan sampai terbalik, karena ada rasul penduduk langit, ada para malaikat. Untuk penduduk bumi Nuh alaihissalam yang pertama kali. Annahum ja'u bil amri bi ibadatillahi wa tinabit taghut. Bahwasanya mereka datang merintahkan untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Fala budda minal amrayn, harus terpenuhi dua syarat ini. Wa hadha huwa makna la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. An'ibudullah, hadha makna isbat, ya kan? Beribadahlah kalian kepada Allah, ini isbat. Wajtanibut taghut, dan jauhlah taghut, huwa makna nafi, ini makna penafian, peniadaan la ilaha illallah. Jadi itu yang kita ambil. Nah, tapi anak ulang sekali lagi, antum kalau menghafalkan, kalau dengar lafaz la ilaha illallah, yang perlu dihafalkan berapa?
3 poin makna, rukun, syarat. 3 in 1. Paham ya? 3 faedah dalam satu kalimat. Kalimat la ilaha illallah. Faedahnya apa? Maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Syaratnya apa? 8 syarat. Rukunnya apa? 2. Dihafalkan itu. Paham ya? Sudah kita lewati berkali-kali. Pastikan bisa dikondisikan faedah tersebut. Karena apa? Karena jangan sampai cuma ucapan saja la ilaha illallah tapi enggak tahu maknanya, enggak tahu rukunnya, enggak tahu syaratnya. Seperti apa? Nah, para jamaah geleng-geleng kepala itu, ya kan? Itu kadang semangatnya luar biasa, semangat 45 bahkan. Tahu semangat 45? Oh, semangat pertempuran siap nih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sahih. Ini maknanya mungkin enggak tahu dia maknanya. Malamnya baca kalimat tauhid, paginya ke kuburan. Apa kira-kira? Allahul musta'an. Nasallaha an yahdiyahum. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.